بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para pemirsa juga abang kakak yang sedang menonton Tauhid Online dalam serial Mustahil Miskin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan abang kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga berdoa semoga abang kakak dikasih kekuatan terus gitu ya untuk bisa terus berharap gitu pertolongan Allah. Karena memang cuma pertolongan Allah yang bisa menolong kita gitu ya. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, kita preview dulu materi sebelumnya. Di video saya yang sebelumnya kita bicara tentang segala sesuatu harus kita lihat dari sudut pandang Allah. Betul ya? Nah, lalu banyak orang menuntut. Nah, ya kan, menuntut kepada masalah yang sedang dia hadapi. Menurut kita, menurut saya, pokoknya yang penting. Tapi kan, tuh kalimat-kalimat orang membela dirinya sehingga dia mengatakan masalah ini karena kesalahan orang lain. Ingat kemarin ya, jadi ketika kita menurut kita, pokoknya yang penting, tapi kan itu akan pasti bertambah dosisnya. Jadi jangan berharap masalahnya akan selesai. Yang terjadi, saya juga pernah ngalami, masalah saya nggak selesai, malah tambah besar. Ini kita hapus ya. Oke, karena nggak akan menyelesaikan masalah. Yang terjadi malah dosisnya bertambah. Wah, ini malah tambah hitam ya. Baik, abang kakak yang dirahmati Allah, selanjutnya ada lagi orang dengan tipe-tipe mindset keinginan tuh harus sama dengan kenyataan. Jadi kalau saya baik, harusnya orang baik sama saya. Kalau saya sudah sholat, harusnya masalah saya sudah selesai. Ini saya sudah sedekah, kok masalah saya nggak selesai. Rezeki saya kok nggak nambah-nambah. Jadi dia selalu pengen kenyataan itu sama dengan keinginannya. Nah, kalau ada manusia tipe-tipe kayak gini, abang kakak, maka siap-siaplah hadiahnya adalah kekecewaan. Pasti kecewa. Karena segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan kenapa seperti itu? Karena kita ada yang menciptakan, ada yang mengatur, inilah Allah. Jadi kalau orang pengennya keinginan sama dengan kenyataan, maka siap-siap dia akan kecewa. Nah, abang kakak yang dirahmati Allah, kenapa kecewa? Karena hidup bukan kita yang mengatur. Ada Allah yang maha mengatur karena posisinya Allah adalah Rabb dan kita adalah abdun atau budak. Kita sudah belajar kemarin ya. Baik, ini kita hapus, kita anggap sudah selesai. Abang kakak mudah-mudahan paham ya. Saya berdoa terus mudah-mudahan abang kakak nih selalu dalam keadaan sehat ya, dikasih kelapangan hati, dikasih kesempatan untuk terus belajar dan lain-lain. Hari ini kita bicara tentang, nah ini juga kemarin ya, kita bicara tentang informasi. Masih bicara tentang kelanjutan ini. Saya mengulang dulu sedikit. Abang kakak, orang itu berbuat, orang itu melakukan action, apapun actionnya, dalam segala macam aktivitas, tentu karena ada keyakinan. Saya di Sungai Raya, pengen ke Sungai Jawi. Berani berangkat karena yakin, insya Allah sampai. Yakin kendaraan bisa membawa saya. Yakin karena saya tahu jalannya dan seterusnya. Nah, orang muncul keyakinan karena adanya informasi. Jadi urutannya kayak gini abang kakak. Orang dapat informasi, ya, lalu dia setelah informasi dia menjadi yakin. Setelah yakin dia akan melakukan sesuatu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah orang itu tidak sadar kadang-kadang informasi yang masuk kepadanya itu ada 3 jenis. Yang pertama, orang itu tidak tahu sama sekali. Dia tidak ngerti dan tidak bisa sama sekali. Maka tugas kita kasih tahu dia. Ada juga tipe yang kedua, abang kakak. Tipe yang tidak mau tahu. Pokoknya emboh. Mau diapain, dinasihatin tetap aja nggak terima. Nah, tipe-tipe kayak gini ini memang sulit sekali ya. Ya. Kalau bahasa Qur'annya itu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih peringatan atau tidak, tetap saja dia tidak beriman. Contohnya Fir'aun, Qarun, ya kan, Haman, Samiri, Abu Lahab, Abu Jahal, itu diabadikan Allah kesombongan-kesombongannya karena memang tidak mau menerima kebenaran. Sampai matinya
tetap saja tidak menerima kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang mendengarkan kebenaran. Ada kayak Abu Sofyan, tadinya menentang Islam, di akhir-akhir malah masuk Islam. Ada juga kayak Hindun, ya istrinya Abu Sofyan. Ada Khalid bin Walid, ada Umar bin Khattab. Nah itu kan tadinya orang-orang yang tidak memeluk Islam, tidak mengerti Islam, sampai akhirnya Allah takdirkan berubah hatinya dan masuk Islam. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang itu Bang Kakak ya, penjahat yang bertaubat atau pendosa yang bertaubat. Jauh lebih mulia ketimbang ya, mungkin gitu. Ketimbang orang yang beramal soleh tapi mungkin gitu ya, merasa sombong dengan amal solehnya. Akan lebih sempurna kalau dia beramal soleh tapi terus merasa berdosa. Wah, top banget gitu ya. Ini kita hapus. Lalu salah info, disuruhnya pergi ke kota baru, dia malah pergi ke Sungai Jawi. Jangan lupa isi bensin ya. Nah kan informasinya gitu, jangan lupa isi bensin ya. Orang yang diperintahkan ngerjain benar-benar, pergi ke pom bensin, diisi bensin. Begitu ini di starter nggak bisa hidup. Tahu pemirsa, abang kakak kenapa mobilnya nggak bisa hidup? Karena ternyata mobilnya mobil diesel, harusnya bukan bensin, tapi isinya harusnya solar. Nah itu namanya salah info ya. Hati-hati, salah info. Yang ketiga, info yang sampai kurang lengkap, sehingga dia belum sampai keyakinannya pada itu, sudah langsung ambil informasi, langsung yakin, padahal pesannya belum selesai. Seperti saya pernah cerita kemarin kan, ada satu kampung di pedalaman, ustadznya hanya sempat mengajarkan sholat itu 2 waktu, subuh dan maghrib. Belum selesai ustadznya mendakwahkan sholat itu ada 5 waktu, ustadznya sudah keburu meninggal, dan penduduk di situ meyakini sholat itu cuma 2 waktu. Sampai datang seorang dai bercerita bahwasanya dakwah yang diberikan beliau itu benar, tapi belum sempurna. Nah maka abang kakak, kalau kita mau dapat informasi, dapatkanlah informasi yang lengkap. Kenapa? Karena informasi yang benar, nih ya, kita masih bicara tentang mindset. Informasi yang benar akan berpengaruh kepada keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar namanya iman. Iman yang benar tambah dengan ilmu ya. Kan gini, ini informasi namanya ilmu, al-ilmu. Ditambah dengan keyakinan namanya iman. Ilmu tambah iman hasilnya amalun solehun. Wah ini tulisannya bagus sekali ya. Amal soleh itu apa bang kakak? Amal yang bernilai ibadah. Jadi kalau ada iman plus ilmu, maka akan jadi amal soleh. Saya niat sholat 2 rakaat di waktu 4:15. Namanya sholat apa? Sholat subuh. Karena ada iman, ada ilmu, nyambung, connect, mudah-mudahan diterima Allah. Tapi ada orang, karena mungkin saking semangatnya, dia sholat jam 4:15. Saking semangatnya sholatnya 4 rakaat, diterima nggak sholatnya? Enggak. Kenapa? Karena sholat subuh cuma 2. Nah jadi abang kakak, antara ilmu dengan iman ini berbanding lurus sehingga menghasilkan amal soleh yang benar, amal soleh yang baik, amal soleh yang diterima Allah. Kalau versi doanya Nabi Sulaiman itu wa an a'mala solihan tardohu, dan agar aku bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Baik abang kakak, tidak terasa ya kita ngobrol-ngobrol ini, maka nanti kita masih terus berbicara tentang pentingnya informasi yang masuk ke dalam otak kita. Kalau bahasa guru saya, kadang-kadang tuh sering sekali yang masuk ke otak kita adalah unsupported file. Informasi yang tidak support. Maksudnya file-file sampah yang masuk maka akan jadi sampah di otak kita. Kalau yang masuk adalah baik, maka yang keluar juga baik. Seperti teko bang kakak, kalau yang keluar adalah teko yang baik, air kopi yang baik, maka keluarnya adalah air kopi.
Dalamnya bening, keluarnya bening. Dalamnya hitam, keluarnya hitam. Dalamnya susu, keluarnya susu. Maka apa yang masuk ke dalam otak kita, itu akan menjadi keyakinan dan akan berubah menjadi action. Maka pesan saya, abang kakak, hati-hati terhadap informasi. Hati-hati terhadap informasi. Kenapa, abang kakak? Nih, kita bahas ya, sisa berapa menit terakhir ini. Informasi itu ada 3, bang kakak. Manusia pada umumnya, manusia itu dibagi 3. Dibagi 3. Manusia yang pertama, orang-orang pada umumnya, they are talking about people. Mereka bicara tentang manusia. Ini manusia kebanyakan, mungkin sekitar 70% lah. Tahu nggak sih ini? Tahu nggak sih itu? Tahu nggak sih ini? Tahu nggak sih itu? Bicara tentang manusia aja. Bisa gosip bentuknya, bisa apa lagi? Ya macam-macam lah ya, cerita ini, cerita itu. They are talking about people. Nah, manusia yang kedua mungkin kurang lebih 20% atau 25%. They are talking about, bicara tentang kejadian. Tahu nggak sih itu, tahu nggak sih ini, tahu nggak sih itu. Jadi isi otaknya tuh bicara tentang kejadian. Gempa bumi, tsunami di sana, yang ini kena pecat, ini masuk penjara, ini korupsi, ini terpidana, ini. Selalu bicara tentang kejadian-kejadian. Nah, ada manusia istimewa, mungkin jumlahnya cuma 5%. Dan saya berdoa semoga itu, abang kakak, they are talking about, nih, yang menjadi ciri-ciri orang besar. They are talking about idea. Bicara tentang ide, bicara tentang konsep. Nah, abang kakak, tadi pagi saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa kawan, ceritalah berbagai macam informasi. Ternyata memang abang kakak, lingkungan itu berpengaruh sekali terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka abang kakak, pesan saya di akhir, supaya bisa mengakses atau menjaga informasi yang masuk ke otak kita, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah sini ya, jaga pergaulan. Oke, baik abang kakak, nanti jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Saya akan terus berbicara tentang ini. Nanti kita akan lanjutkan step by stepnya, bagaimana dari punya utang ratusan juta sampai punya aset puluhan miliar, tentu dengan izin Allah ya. Nah, baik abang kakak, silakan follow kita punya Instagram, follow kita punya Facebook group di grup Mustahil Miskin, dan terus tonton terus video ini karena insya Allah akan kita upload setiap harinya. Semoga abang kakak tetap sehat, dikasih rezeki yang berlimpah oleh Allah, dikasih ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.